Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, nama saya Zahra Oktavia Ramani dari kelompok 5 Pancasila. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Maudatul Zahra, Muhammad Rifki Jaziri, Rizky Irawan, dan Rizky Zulkarnain. Kelompok 5 akan membahas tentang etika Pancasila. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi yang pertama. Sebelum membahas etika Pancasila, kita harus tahu apa sih itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak, keasusilaan, atau adat. Istilah ini identik dengan moral, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti cara hidup atau adat. Kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, akan tetapi digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Selanjutnya ada materi etika Pancasila. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu tentang etika Pancasila. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Kedua adalah nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan bisa dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Ketiga ada nilai persatuan. Suatu perbuatan bisa dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat dan kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks kemanusiaan selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Maudatul Zahra. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara atau studi kasus korupsi. Bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila? Yang pertama, korupsi secara harafiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Yang kedua, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Yang keempat, penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dan dijawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, penanaman nilai sebagaimana tersebut di atas paling efektif adalah melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Zulkarnain dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari saudari Gria Agiza yang bertanya dari sila kedua soal keadilan dan keadaban. Untuk kondisi seperti ini, apakah pemerintah sudah dapat memenuhi kewajiban etika dalam tiap-tiap Pancasila?
Dan apakah sikap yang demikian bisa dikatakan keadilan dan keadaban? Saya ingin menjawabnya. Untuk saat ini pemerintah belum bisa melakukan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua dalam UUD 1945 alinea kedua, karena pemerintah lebih mementingkan investor asing daripada rakyatnya sendiri yang kesusahan karena ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan saudara Anin. Bagaimana sih contoh dari korupsi secara harfiah yang diartikan dalam kebusukan, keburukan, kebejatan yang sedang terjadi atau yang telah terjadi pada negeri ini. Baik, korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan dan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pendidikan anti korupsi, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara pendekatan yang dalam hal ini saya menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum yang kuat baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum akan menggeliminir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang muncul di dalam diri individu yang dapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Melihat realitas di kelas bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila sering dikenal sebagai mata kuliah yang membosankan, maka dua hal pokok yang harus dibenahi adalah materi dan metode pembelajaran. Materi harus selalu up to date dan metode pembelajaran yang dikembangkan menyentuh aspek efektif dan konotatif. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya dan ke dalam kehinaan. Dengan melakukan korupsi, pembuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri kita dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Kebahagiaan material dianggap segala-galanya dibanding kebahagiaan spiritual yang lebih agung, mendalam, dan jangka panjang. Keinginan mendapatkan kekayaan dan kedudukan secara cepat menjadikan nilai-nilai agama dikesampingkan. Kesadaran manusia akan nilai ketuhanan ini secara eksistensial akan menempat
manusia yang dari tingkatan yang paling rendah, penghambat terhadap harta, hal yang bersifat material. Lebih tinggi lagi adalah penghambaan terhadap manusia, dan yang paling tinggi adalah penghambaan pada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna tentu tidak akan merendahkan dirinya di perhambaan oleh harta, namun akan menyerahkan penghayatan nilai ketuhanan ini adalah kerelaan untuk diatur Tuhan melalui yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Hilmanuddin. Apakah manfaat jangka panjang etika utilitarianisme? Baik, sebelumnya apa sih etika utilitarianisme itu? Etika utilitarianisme itu suatu tindakan berlawanan dari etika egoisme. Bisa dibilang etika utilitarianisme itu lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau orang lain daripada dirinya sendiri. Pertanyaan dari saudara Hilmanuddin, apa sih manfaat dari sikap atau etika utilitarianisme itu? Oke, yang pertama manfaatnya. Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak, berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian, utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. Dan yang kedua, dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas materialitas, kurang memperhitungkan manfaat yang non material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material yang tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut, hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan. Misal, atas nama memasukkan investor asing, aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkat devisa negara, pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika lingkungan dirusak atas nama untuk menyelesaikan masalah, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang keempat, kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal misi dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang adalah memberi dampak negatif pada masa yang akan datang. Dan yang kelima, karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian, prostitusi, dan dapat dibenarkan. Dan yang keenam, etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan. Dan dari saudara kita Rahayu Putri, jelaskan secara singkat perbedaan antara moralitas individu dan moralitas sosial. Baik, saya akan menjawab. Moralitas individu merupakan kewajiban mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Sedangkan etika tidak mutlak, tapi lebih baik apabila manusia memilikinya. Moralitas sosial yang tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seseorang yang moral individunya yang baik, tapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana
mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, sikap toleran. Suka membantu seringkali hanya ditujukan kepada orang lain. Dengan masyarakat yang ditunjukkan kepada orang lain yang menjadi bagian kelompoknya, namun tidak toleran kepada orang di luar kelompoknya, sehingga bisa dikatakan bahwa moral sosial tidak cukup sebagai kumpulan dari moralitas individu. Namun sesungguhnya lebih pada bagaimana individu melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama. Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat dan saling tarik menarik, dan mempengaruhi moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial. Demikian pula sebaliknya, sesungguhnya yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat menjadi buruk. Dalam Pancasila terdapat dua alinea nilai keadilan, yaitu sila kedua dan sila kelima. Apa makna yang membedakan terhadap kedua sila tersebut? Jawabannya, makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, dan lain-lain. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi harkat hak asasi manusia. Sedangkan makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi makna sila kelima menjelaskan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat keadilan yang berlaku untuk setiap warga negara Indonesia. Itu lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulannya, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan oleh sila-sila yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, etika Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.